Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala man istahaq. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bismillahirrahmanirrahim. Hukia den ceritakan apa sing den ceritakan anahu temen satune kelakuan iku kana wis ono iku fi Bani Israila ing dalem Bani Israil sapa rajulun wong lanang. Berarti cerita ini menceritakan kejadian sebelum bi'sati Rasul. Sipate wong lanang fasikun kang fasik, orang yang melakukan dosa besar tapi dari Islam belum keluar. Wa kana layam taningu nganil fiski, tan ono sapa rajul iku layam taningu ora nyegah sapa rajul nganil fiski saking kefasikane, terus melakukan kejelekan dari satu kejelekan yang lain, dari satu kejahatan kepada kejahatan yang lain. Hatta dojah hingga marah, hingga bengok-bengok sopo ahlu baladihi, keluargane atau ahline negarane rojul, sehingga menjadi buah bibir yang mengecam netizennya. Tapi wang ajazulan podo apes sopo ahlihi ngan mangihi saking nyegah rojul, nyegah-nyegangan fiskihi saking kepasekane rojul. Tapi mereka tidak mampu karena ini premannya bukan preman-premanan, ya, preman gelendengan. Kemudian fatadurrungu mokonuli DP utawa berdoa sopo ahlu baladihi ilallahi maring Allah. Nah, ini karena tidak mampu dengan perbuatan, ucapan pun oleh rajul yang fasik ini tidak dihiraukan, maka bertindak kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Jika ada kemungkaran, maka robah kemungkaran itu atau cegah kemungkaran itu. Kalau bisa ya dengan perkataan. Perkataan tidak bisa dengan perbuatan. Perbuatan tidak bisa, kita wadul karo pangeran dengan berdoa. Sobi konsonin jenengan utawa tonggo sekaligus keluarga soan gonin jenengan jaruk iti pangestu badhe hajatan ning tanggapane dangdutan. Coron jenengan dipenging apa malah nyumbang. Nek nyumbang niku jenengan nggih ngungkuli rasul niki berarti. Fa'auhallahu ila Musa. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wahyunya anna fi Bani Israila saban, teman satune ing dalam Bani Israil sapa saban ana wong nom. Sipate wong nom fasikon kang fasik. Wahai Musa, di sana ada orang fasik. Fa akhrijhu min baladihim. Fa akhrijhu moko ngetokaken sapa sira hu ing saban min baladihim saking daerahe ahli balad, saking balade, saking negarane ahlihi, saking negarane ya, ahli baladihi. Keluarkan mereka dari tempat tinggalnya supaya apa? Hatta latakonga alaihim annar, hatta latakonga hingga yo ento ora tumipo alaihim mengatasi ahli apa naru ngazab, supaya orang-orang di sana kalau dia terazab tidak melu kecibratan. Sebab kesalahan yang dibiarkan ini semua ya kalau tidak dihiraukan bisa-bisa menimbulkan sebuah azab dari Tuhan. Mula dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinnas. Dalam satu contoh kesalahan yang real, yang fakta, wonten gunung dipun tebangi jenengan mendel mawon
Niki seketika terjadi longsor bukan kepada yang menebang, tapi kepada semuanya. Begitu juga kesalahan kebatinan, kesalahan seseorang terhadap Allah atau kejahatan seseorang terhadap sesama. Niki nek dibiarkan, kalau kejahatan itu sudah tidak bisa terbendungkan, maka Allah mengirimkan azab untuk dia. Apalagi umat-umat sebelum Nabi Muhammad, jika maksiat diazab, jika maksiat diazab. Lalu baginda Nabi Muhammad tidak meminta itu, doanya disimpan untuk menyelamatkan kita kelak mendapatkan syafaat fi yaumil kiamat. Mugi-mugi jenengan kula sedaya kesambahan donganipun kanjeng Nabi, Allahumma amin. Kenapa mereka kenang azab? Bisa babi fiskihi, kelawan sebab faseke sabun. Setelah Musa menerima wahyu yang demikian, faja'a Musa fa akhrajau, mongko Musa dugi wonten ing tempat menika, lajeng Nabi Musa mengusirnya. Fadhahaba asabu min ila qaryatin, lalu ditinggalkan desanya tersebut oleh oleh preman itu. Kenapa kok bisa pindah? Karena preman itu tidak berani kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu sekali pukul ngeletak. Minal qura, saking piro-piro gurun pasir, tinggalkan desanya menuju desa yang lain. Setelah sampai ke desa yang lain, wa amarallahu Musa ayukhrijahu min tilkal qaryah. Ternyata di desa lain pun membuat ulah. Maka Allah memerintahkan untuk mengeluarkannya lagi dari desa itu. Fa akhrajahu Musa kharaja ila mafajatin. Lajeng Nabi Musa mengusir kembali agar meninggalkan desa yang kedua, menuju arah-arah laisa fiha khalqun wala jarmun wala wuhusun wala toyurun, kang ora ono ing dalam arah-arah makhluk yang hidup selain dia, tidak ada juga tanaman, tidak ada juga hewan-hewan, dan tidak ada burung-burung. Jadi mafazat dulu sering diarteni alas. Tapi kalau kita lihat di dalam kehidupan gurun pasir, mafazat berarti ya gurun pasir itu, ya, karena tidak ada daunan, tidak ada hewan, tidak ada burung yang terbang atau yang hinggap. Sampai kepada tempat yang tidak ada apapun, famarido mongko mriyang sapa sabna di fitil kal mafazati ing dalem mengkono-mengkono arah-arah. Walai sangin dau munginun lan ora ana iku ngindawana ing saninge sapa munginun wong kang nulungi. Yu'inuhu, kang nulungi sapa munginhu ing sab. Dia dalam sampai kepada di sana ternyata diberi sakit, tidak ada satupun yang menolongnya. Fawakongan alat turabi, mongko tumiba sapa rajul ngalat turabi ngatasé debu atau tanah. Dalam kondisi sakit, tidak mampu berdiri, dia terjatuh. Wawaddo ngaroksahu ngalaihi, lan nyelakan sapa rajul roksahu ing sira rajul ngalih ngatasé turab. Maknanya kejungkel, jatuh kejungkel. Wa qala lan ngucap sapa rajul laukanat walidatin inda roksi la rohimatni wala bakat ngalamudilati walau kana walidi hadiron la anganani wa tawala amri walau kanat zaujati hadiratan la bakat ngalafiroki walau kana aulati hadirina ngindi la bako khalfa janazati. Si rajul itu mengandai-andai, ya Allah, kami sakit sendirian, tidak ada yang menjenguk, tidak ada yang menolong. Jika ibuku ada di sampingku dalam kondisi aku sakaratul maut, pasti ibuku mengasihi aku dan menangisi atas kehinaanku ini. Jika ayahku hadir, maka ayahku akan menolongku, mungkin membawa ke rumah sakit, mengurusi urusanku. Jika istriku hadir di sampingku, labakat ngalafiroki, pasti kepisahan ini akan ditangisi oleh istriku. Niku nek bojone jenengan soleh, nek jenengan melas, nek bojone toleh, ketemu wong lanang yo tolah-toleh, ora tau dini duit. Jenengan sekarat, sing wedon minggat. Walau kana auladi, jika memang anak-anakku hadir di sini, pasti mereka menangisi.
bahkan juga saat jenazah dibawa ngiring dengan penuh derayan air mata. Wala qalu Allahumma ighfir li walidina al-gharibi dha'if. Dan anak-anakku pasti akan mengucapkan, ya Allah ampunilah orang tuaku yang asing, yang hidup di daerah yang tidak dikenal, ad-dha'if yang sudah lemah, al-asi yang banyak dosa, al-fasik yang fasik, al-matrud yang diusir, min baladihi ila qaryatin wa minal qaryati ila mafasin, diusir dari desanya, kemudian pergi ke desa yang lain, diusir lagi, pergi ke desa lain, sampai kepada tempat tidak ada kehidupan untuk makhluk hidup yang lain. Wa yakhruju minad dunya ilal akhirah asyan min kulli syai'. Dia tinggalkan dunia dan dia tinggalkan sesuatu yang ada di dunia menuju kepada Allah karena sudah tidak bisa dibanggakan lagi, tidak bisa dibuat sandaran lagi. Nah, ini angan-angan si rajul. Kemudian si rajul ini berdoa, Allahumma qati'tani, Allahumma qata'tani ngan walidi wa auladi wa zaujati, ngan walidayya wa auladi wa zaujati, fala taqta'ni min rahmatika. Ya Allah, Engkau telah memutuskan aku dari orang tuaku karena aku terusir, anak-anakku dan istriku semuanya tidak ada yang ikut, semuanya sudah kau pisahkan dariku, maka jangan kau pisahkan aku dari rahmatmu, karena hanya itulah yang menjadi harapanku. Nah, ini kunci Pak, kunci yang niki dadi waline Allah. Sebab nopo? Sebab dia meskipun tidak terputus dari rahmat Allah dan tidak gubris maring sakliyane Allah. Fa innaka akhraqta qalbi bi firaqihim fala tahrikni binarika. Fa innaka mongko temen satune sira iku akhraqta wis ngobong sapa sira qalbi ngati ningsun bir firaqihim, kelawan memisah mereka. Engkau telah membakar hatiku dengan perpisahanku dengan mereka. Maka jangan kau bakar diriku dengan apimu. Li ajli maksiati, karena aku melakukan maksiat, dosa-dosa yang banyak. Dia berharap dengan rahmat Allah untuk tidak disiksa. Mulola kabirota idza qabbalaka fadlu. Jika Allah menghadapimu dengan anugerahnya, maka dosa-dosamu itu akan tenggelam karena besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Lah, sisab ini punya harapan besar karena masih ada harapan satu yang sangat besar, yaitu rahmat Allah. Setelah berdoa demikian, farsalallahu lahu khawra'a, mongko nuli ngutus sapa Allah Gusti taala lahu maring saban khawra'a ing widodari ala sipati ummihi kang ing atase rupane utawa sipate ibune Sab, wa khawra'a ala sipati zaujatihi, lan uga widodari diutus satu lagi nyerupai seperti istrinya. Wahil mana lan pira-pira widodoro ngala sipati auladihi, ing atase sipate anak-anake Sab, serupakan juga para widodoro atau bidadara surga untuk menyerupai anaknya. Wa malakan ngala sipati walidi, dan Allah utus malaikat yang menyerupai ayahnya. Fajala sungindahu wa baqau alaihi, mereka duduk di sampingnya dan menangisi dia. Setelah duduk di sampingnya menangisi dia, dia tahu, merasakan kedatangan orang-orang itu. Faqala maka ngucap sapa sabun, inna hadza teman satu niki wong kang hadir iku walidayya, iku walidi wa walidati wa zaujati wa auladi. Ini orang-orang yang hadir adalah ayahku, ibuku, istriku, anakku. Mereka telah hadir di sisiku. Setelah mereka melihat juga mendengar tentang tangisannya, wa toba qalbu, lan bagus atau tenang opo qalbuhu atine Sab, wa wasala ila rahmatillah tahiron mahfuron. Akhirnya dia meninggalkan dunia, bisa mendapatkan rahmat Allah dalam kondisi tahiron, bersih, mahfuron, diampuni dosanya, bersih seperti semula. Ini berkat dia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Lahu kadim kono fa'au kamangko paring wayu sapa Allah Gusti Taala ila Musa idhab ila mafazatin kada wa mautin kada fa innahu mata fi waliyun minal auliya ilah fahduruhu wa tawalla amrohu wa warihu. Wahai Musa, pergilah engkau ke tempat ini, ke gerumbul ini atau ke padang pasir ini, tempatnya di sini. Sesungguhnya di sana ada wali dari wali-waliku yang telah meninggal. Tidak ada yang ngurusi karena memang di sana tidak ada manusia. Fadhirhu, datanglah ke sana, urusi urusannya, kemudian kafani dan makamkan di sana. Walamma khatara Musa dalikal maut, setelah Musa mendapatkan ilham yang demikian, Nabi Musa pun datang ke tempat itu. Ro'a asabaladzi kana akhrajahu minal baladi wa minal qaryati bi amrillah. Tahu-tahu sampai di sana dia melihat pemuda yang dulu diusir oleh Nabi Musa atas perintah Allah dari satu desa ke desa yang lain sampai kepada tempat yang bukan desa, mafazah. Wa ra'al khurul ngain haulahu, dan Nabi Musa juga melihat banyak bidadari yang ada di sampingnya. Heran sekali. Karena preman setelah mati justru ditungguni sama bidadari. Faqala Musa ya Rabbi amma hadasa. Amma hada utawi opo hadasab kelan ikilah pemuda alladzi akhrajtuhu minal baladi wa minal qaryati bi amrik. Ini apa ya Allah? Dulu kan aku mengusir dia karena preman. Kuusir dari negaranya. Kuusir dari negara yang keduanya sampai kepada tempat ini. Ini juga atas perintahmu. Tapi kenapa kemudian ia mati mendapatkan kemuliaan yang semacam ini? Faqala andika sapa Allah Ta'ala ya Musa, inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu bi aninihi. Wahai Musa, ini teman satunya ingsun iku rahimtuhu welas sapa ingsun hu ing sab wa tajawaztu lan ngapura sapa ingsun nganhu saking sab bi aninihi kelawan ngrinte sab maring Allah. Ya Musa, dulu memang preman, tapi kemudian saat dia telah meninggalkan semuanya, dia hanya mengharapkanku, maka ku ampuni dosanya, maka aku kasih dia, karena memang dia hanya merintih untukku, bukan untuk makhlukku. Fi maudingihi ing dalam bangunane Rasulullah fi rogilan pisah rojul pisah watnahu ing tanah air rojul wa walidatahu wa waladahu wa auladahu wa zaujatuhu, dipisahkan dari orang tuanya, anak-anaknya dan istrinya. Wa arsaltu ilaihi khawra angala sifati walidatihi wa malakan ala sifati walidi wa khawra angala sifati zaujati yatarhamuna ala mudilatihi fi ghurabatihi. Kukirimkan malaikat-malaikat yang kuserupakan dengan keluarganya di dalam keasingannya. Fa innahu idza mata al-ghuribu bakang alaihi ahlus sama. Ingat wahai Nabi Musa, jika ada orang asing meninggal, tidak ada sanak saudaranya yang tahu, tidak ada istri dan bapak ibunya, bakang alaihi ahlus samawati wal ard, maka menangis ahlus samawat, penduduk langit dan penduduk bumi atas kematiannya. Kenapa? Rahmatan lahu, sebagai bukti kasih sayang mereka kepada orang yang mati yang tidak punya sandaran, yang sandarannya hanya Allah. Kalau saja malaikat menangisi atas kematian dia karena tidak punya keluarga, fakaifala arhamhu wa ana arhamur rahimin. Bukankah aku adalah zat yang maha asih? Kalau memang makhluk-makhlukku para malaikat mengasihinya, maka aku lebih mengasihi mereka. Kata bang alam nafsi rahmah, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada zatnya, yaitu kasih sayang. Jadi Gusti Allah menika saking ule welase karo menungso sehingga mewajibkan kawelasan pada dirinya. Niki sarate ule ngrinti ule nangis niku namu berharap lan cecekelan kalian rahmate Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak putus asa. Mula penting wong merasa hina di sisi Allah, wong tidak putus asa kepada Allah. Ingkisarul asi khairun min wusulil muti. Niki ngendikane Syekh Abu Madyan. Orang yang berdosa yang merasa hina ini akan lebih hebat
dibanding orang yang merasa tinggi walaupun ahli ibadah. Jadi kula jenengan sedaya tidak boleh ngendel-ngendelaken mari ngamal. Wong ngamal niki yo makhluke Gusti Allah. Kita tidak boleh bersandar kecuali hanya kepada Allah. Allahus Somad. Idza waqa'al gharibu fin naja, jika terjadi kepada orang asing dalam kondisi sekarat, yaqulun dawi sapa Allah Gusti taala ya malaikati, hadza gharibun musafirun taraka auladahu wa yalahu wa walidayhi. Wahai malaikatku, itu orang asing. Mereka tinggalkan keluarganya, tinggalkan anak istrinya. Wa idza matal yabnalihi ahadun wa la yahzan. Kematiannya tidak disusahai oleh siapapun karena tidak tahu. Summa yaj'alullahu wahidan minal malaikati ngala surati abihi wahidan ngala surati ummihi wa wahidan ngala surati waladihi wahidan ngala surati wahidin min aqribihi. Maka Allah menciptakan satu dari malaikat-malaikatnya diserupakan ayahnya, ibunya, kemudian anak-anaknya, dari keluarganya, kerabatnya. Fayadkhuluna alaihi, mereka datang kepada orang itu. Fayaftahu ngainahu, wong niku akhirnya membuka matanya. Fayara walidayhi wa ngiyalihi, melihat saudara-saudaranya datang padahal di tempat asing. Dalam nazaknya sekarat matinya, ada yang datang seperti keluarganya. Fayatibu kolbu akhirnya hatinya tenang. Wa takhruju ruhu minal farhi wasurur, akhirnya keluar meninggalkan dunia dalam kondisi bersyukur kepada Allah, bangga kepada Allah karena Allah mau mendatangkan keluarganya yang jauh nanti sana, padahal dia mati jauh dari tempat mereka beristiqomah. Summa idza kharajat janazatu yusayyunaha fayadmuna lahu ala qabrihi. Tak kala jenazah dibawa ke tempat pemakaman, para malaikat ini loh yang mengenut mbureni, yang mendampingi, mengantarkan sebagai pengantar sampai kuburan. Bukan hanya mengantarkan bayadmunalahu ala qabrihi ila yaumil qiyamah. Malaikat niku nggih nahlili dari mulai ia mati sampai hari kiamat. Luar biasa, mendoakan kepada orang yang mati dalam keasingan sampai hari kiamat. Jadi tiang mati di perantauan, kalau di rumah ditahlil sama keluarga, tapi di perantauan ditahlili oleh malaikat sampai hari kiamat. Cara dengan mending mati keturunan dulure napa mboten keturunan dulure di tempat yang asing. Fadzalika iku qaulu ta'ala Allahu latifum bi ibadi. Ini adalah seirama dengan ngendikannya Allah, Allahu latifun. Allah itu sangat asih, sangat lemah lembut, sehingga tak kala ada orang dalam kondisi yang sangat susah, Allah memberikan pertolongan dengan caranya. Wa qala andika sapa ngato ya tabayanu sidqul ngabdi, dadi jelas apa sidqul ngabdi, sidike utawa benere seorang hamba min kadbi saking korone hamba. Apakah hamba itu sebagai pendusta atau memang orang benar? Nang di fi auqatil bala'i wa raha, nalikane menangi waktu bencana dan waktu sejahtera. Faman sakara fi ayami raha wa jazanga fi ayamil bala fa huwa minal kadzibin. Nek ana wong nalikane jembar, sejahtera, banyak rezeki, dheweke iso syukur, iso seneng, iso nyengenges. Tapi nalikane dalam kondisi bencana, dalam kondisi diparingi bilai, kesakitan, kok ngersula, fa huwa minal kadzibin, maka orang tersebut termasuk orang-orang pendusta. Sampai dikei panen, hule ngomong, ora kaya tanduranku, ora kaya rumatanku, ora kaya obatku. Tapi nalikane dinai wereng, sampean grundel, ora rampung-rampung, ora kurung grundel karo wereng edok, grundel karo tanggane sing ora gelem nyemprot wereng, ora kurung grundel karo tanggane sing ora nyemprot wereng. Justru kadang-kadang grundel karo sing adol obat larang-larang, ora mandi lan macam-macam. Fa walau istamanga fi rajulin ilmu saqalaini, lamun kumpul ing dalem wong lanang siji apa ilmu saqalaini, ilmune jin lan menungso, berarti wong banget pintere. Kalau ada orang pinter banget sehingga ilmune jin karo ilmune menungso kumpul di dalam dirinya, cuma hajat ngalaihi riyahul bala, tapi tak kala musibah menimpa dia tergoncang, dia akhirnya wadul-wadul bersula. Fadharo asyakwa mongko mertelaaken
sapa rajulin asaqwa ing wadul liman najang alaihi atas musibah yang menimpa la yanfa'uhu ilmuhu wala amaluhu, maka amal dan ilmunya sama sekali tidak bermanfaat bagi dirinya. Kama jaa fil hadisil qudsi man lam yarda bi qada'i wa lam yaskur li'ata'i falyatlub rabban siwa'i. Barang siapa yang tidak ridho atas keputusanku dan tidak syukur atas pemberianku, maka carilah Tuhan selainku. Berarti harus keluar dari dunia, dari langit. Padahal di luar dunia dan langit kita tidak bisa keluar dari ciptaan Allah. Artinya kita wajib sebagai hamba untuk ridho terhadap Allah, ridho atas keputusan Allah, ridho atas apa yang Allah timpakan kepada diri kita. Lah niki hadis qudsi. Ojo nganti sampean aku wis ngene, kok ora mari-mari jan kepriwe ya. Jangan sampai kita memandang bahwa sebuah takdir itu kejam. Allah kejam karo aku, Allah adil karo aku, itu jangan. Haka cerita sapa wa bimnaban nabiyan ngabada khamsina ngaman. Wonten tunggalipun nabi yang beribadah selama 50 tahun. Fauhallahu ilahi anikot ghafartulak. Lalu nabi itu mendapatkan wahyu, "Hei, nabiku, kowe wis tak ngapurani nang aku." Faqala ya rabbi limadza taghfiru li walam adnub qattu. Gusti, kenapa engkau memberikan ampunan kepadaku? Wong aku nggak punya dosa kok, arep ngampuni apa? Lah ini kunci kesalahannya. Ya. Dia kunci kesalahannya merasa tidak punya dosa. Ya, padahal walaupun telah ibadah 50 tahun, mungkin adabnya, kekurangan benernya itu masih ada dosanya. Secara logika memang 50 tahun hanya ibadah, tidak punya dosa. Mula diparingi ngapura dheweke kaya-kaya ora sreg. Kaya jenengan kerja kepada majikan 10 tahun tanpa berbuat kesalahan. Menurut peraturan, tiba-tiba ada PHK, ada krisis ekonomi sehingga semuanya di PHK. Satu saja yang tidak di PHK, kamu. Saya tidak PHK karena ku ampuni kesalahanmu. Misal, ku ampuni kesalahanmu. Wong niku ngomong, "Loh, saya salah apa? Kok sampai-sampai jenengan ngampuni aku?" Nah, bisa saja dia salah karena tidak memahami kondisi. Fa amarallahu, maka Allah memerintahkan narkohu ing encoke rojul. Fadoroba mongko berdenyut atau nyerang sopo encok ngaling atas rojul. Setelah diserang, walam yanam lan ora turu sopo rojul til kalata ing dalem mengkono sak wengi. Ayo encok serang dia. Setelah diperintahkan langsung encoknya ngeruwel, melilit, satu malam tidak bisa tidur. Faja'a malakus subhi, kemudian malaikat subuh datang kepadanya. Fasaka ilaihi malakiya bihi min turbanil ngiraq. Wadul, waku malaikat semalam kok iso turu, awake loro kabeh gara-gara boyoken, ora mari-mari. Nah, malaikat diwaduli ngono fakolan dikoso malaikat inna rabbaka yaqulaka, Tuhanmu mengatakan kepadamu, ibadatu khamsina, ibadahmu selama 50 tahun. Apa ning aman? Mata dilu hadas taqwa halil ngarok, tidak bisa membandingi kesalahanmu yaitu wadul masarah nyerangnya encok kepadaku. Wadul mugie lebih menenggelamkan, lebih bahaya dibanding orang manfaati, bahkan bisa menghilangkan kemanfaatan ibadahmu selama 50 tahun. Mula niki kesalahannya dia ya kurwadul tok brundel tok sepisan. Mungkin di dalam 50 tahun dia pernah brundel, pernah berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini juga sebuah kesalahan. Tapi sayang, kesalahan dia disalahkan, tidak menerima, sehingga Allah menegur dia dengan encoknya semalam. Mudah-mudahan kula jenengan sedaya belajar dados tiyang ingkang nrimo pandunge Allah Subhanahu wa taala. Allahumma